Cuman 4.000 kalau sana gaji yang bawa di Malaysia kok. Kalau kamu tidak tahu berapa rupiahnya, rupiahkan dewe. Semangat pejuang ringgit. Aku akan jawab ya guys soalan yang komentar di atas nih ya. Kerja apa tuh gaji 10 juta kerja di Malaysia? Yang pekerja petani dulu ya, petani sawahan lah seperti menanam padi. Akan tetapi nasib saya di kampung saya itu tidak normal dengan kebutuhan. Dulu jadi petani di Indonesia tidak ada perubahan, tapi sekarang berada di Malaysia luar biasa perubahannya. Itulah yang dirasakan oleh orang Indonesia atau TKI yang bekerja di Malaysia. Tapi kan bang, katanya kan petani di Indonesia sudah sukses-sukses semua. Beli mobil, bisa jalan-jalan ke luar negara, bahkan ke Hong Kong. Aduh, itu petani yang mana sih? Kalau petani di kampung cukup-cukup makan, tidak berhutang, itu sudah syukur alhamdulillah. Beda dengan menjadi kuli petani di negara tetangga. Kuli sawit dari negara tetangga yang bekerja di Malaysia, kuli sawit yang ada di Malaysia dari Indonesia merantau jadi kuli sawit di Malaysia. Mereka kalau pulang justru memang beli mobil, kadang bangun rumah, kadang beli sawah. Ada yang sampai 30 tahun merantau di Malaysia, ada yang sampai 40 tahun merantau di Malaysia, ada yang sampai 16 tahun baru pulang, ada banyak. Kenapa kemarin ada juga yang berkomentar toksik lah. Kamu ini kalau buat video seolah-olah orang Indonesia hanya bisa cari makan di Malaysia saja. Padahal saya cuma memberikan informasi yang dimana banyak orang Indonesia, banyak loh ya, nggak semuanya, banyak orang Indonesia yang merantau ke Malaysia, dari awalnya nggak punya rumah, bisa buat rumah, dari awalnya dari kampung pedalaman sampai di Malaysia, ada perubahan yang luar biasa, karena mereka punya tekad, punya niat, yang dimana ingin memperbaiki ekonomi di kampung halaman, yang dimana kalau hidup di kampung, memang sulit kalau orang biasa ya, lain dengan istilahnya orang yang mampu punya usaha, lain cerita. Tapi kalau bagi orang yang biasa, rakyat yang kurang mampu, mau nggak mau harus keluar merantau. Karena apa? Untuk mendapatkan gaji misal kata 5 juta, itu pun persaingannya begitu sangat banyak sekali. Dan belum lagi persyaratan-persyaratan yang mungkin sangat sulit. Itu gaji 5 juta. Tapi kalau di Malaysia, misal kata kita merantau dengan cara yang benar ya, dengan cara yang benar, kita di sana rajin, dengan cara yang resmi, insya Allah hasilnya pun akan baik-baik juga. Yang datang pun juga baik-baik juga. Alhamdulillah, ini saya sendiri dengan sekeluarga saya, yang dimana merantau di Malaysia, dari dulunya nggak punya rumah. Tapi Alhamdulillah, meskipun awal-awal diremehkan, ke Malaysia buat apa kalau gaji cuma segitu, lebih baik ke daerah lain yang ada di Indonesia, gajinya juga hampir-hampir sama, lebih baik kerja sawit di Kalimantan, gajinya juga sama. Padahal nggak semuanya orang bernasib baik ketika bekerja di sawit, ya kan, di Indonesia kadang-kadang pun juga ditipu. Tapi bang di luar negeri kan juga sama, kadang-kadang nasibnya kurang baik. Iya, tapi itu juga istilahnya apa ya, jarang terjadi. Kalau kita dengan cara resmi ya, lain cerita kalau tidak resmi. Kalau dengan cara resmi, jarang terjadi kita tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Inilah kisah-kisah para tenaga kerja Indonesia yang merantau di Malaysia. Sekedar informasi saja video ini. Jadi mungkin kalau ada yang berkomentar toksik, kamu bahas yang baik-baik saja, yang lain yang jelek-jelek nggak kamu bahas. Begini sahabatku semua, itu yang baik-baik kita ambil inspirasinya, kita ambil pengajarannya. Yang jelek-jelek ya kan, kita jadikan pelajaran ke depan supaya kita bisa mengambil hikmah yang terjadi tersebut. Jadi kalau misal kata di Malaysia kan juga ada TKI yang mengalami hal seperti ini, hal seperti itu, kan sudah ditindak, juga sudah istilahnya diselesaikan antara kedua belah pihak.
pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Di sini Bang Toha hanya sharing-sharing pengalaman orang Indonesia yang merantau di Malaysia lewat media sosial, yang dimana Bang Toha akan memberikan ulasan. Bahkan sampai-sampai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia hanya kerja ya kan sebagai kuli atau sebagai tenaga kasar saja, gajinya kadang-kadang tak habis pikir, yang dimana bisa sampai belasan juta, sampai 10 juta. Itu kalau di Indonesia susah sangat. Bahkan kadang-kadang kalau pulang itu bisa beli sawah, beli rumah. Dan yang lebih kita lihat ya, maksudnya yang lebih enaknya lagi, misal kata kita teringin nak makan durian di Malaysia, memang senang sangat sahabatku semua. Beda kalau sudah duduk di kampung, misal kata teringin nak beli durian, rasanya berat. Dan inilah perbedaan ketika merantau di Malaysia, yang dimana mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ke Malaysia akan terkejut melihat tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia yang digaji hingga belasan juta rupiah. Kok bisa ya? Kenapa? Kapan Indonesia itu bisa seperti negara tetangga yang dimana dari segi upah kerjanya tinggi gitu loh. Kita sebagai orang Indonesia tentunya kalau dalam hal ini iri positif ya, iri yang baik itu nggak ada masalah. Dan harapannya pasti bukan saya saja, harapan seluruh orang Indonesia pasti juga berharap kalau di Indonesia suatu saat nanti bisa seperti di negara tetangga dengan upah gaji minimum yang kiranya bisa untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Langsung kita simak dan kita reaction videonya. Sebelum saya reaction, di sini saya beri penjelasan lagi. Takutnya nanti salah paham lagi. Apakah kalau gaji kerja di Indonesia tidak mencukupi keperluan sehari-hari? Jawabannya itu sebenarnya apa ya, sahabatku semua? Tergantung. Kalau kita mungkin sayurnya tanam sendiri, lauknya mungkin apa adanya, ya cukup-cukup saja. Tapi kalau misal kata punya anak banyak, ya memang kurang cukup kalau kita tinggal di daerah pedalaman. Kita reaction videonya. Oke kawan, saya sebagai orang Indonesia dari kampung, dari orang pekerja petani dulu ya, petani sawahan lah, seperti menanam padi. Akan tetapi nasib saya di kampung saya itu tidak normal dengan kebutuhan ekonomi sehari-harinya, maka dari itu saya memilih merantau ke Malaysia. Dan presiden kita itu mengeluarkan pernyataan bahwa orang petani di Indonesia sekarang banyak yang beli kereta atau mobil terus bangun rumah. Padahal buat saya itu cuman cakapnya saja ya. Sedangkan rakyat Indonesia dari petani yang buat rumah terus yang beli mobil atau kereta itu pelantaran kerja dari luar negeri. Contoh mayoritas orang Indonesia itu merantau ke Malaysia kawan. Itu berkat merantau dari kampung ke negara orang, khususnya di negeri Malaysia ini ya, itu bisa menghasilkan membeli sawah, terus membeli kereta atau mobil. Nah, di sini ada kawan saya ini. Ya, apa kawan? Macam mana menurut kamu ketika dengar pernyataan presiden kita yang katanya orang desa seperti petani sudah kaya raya berkat mereka? Macam mana? Kacau. Oh, kenapa macam itu? Adalah kita pergi merantau Malaysia, boleh buat rumah, boleh beli sawah, apa semua. Boleh tercukupilah kebutuhan berkat berangkat ke Malaysia atau pergi ke luar negeri ya. Oh, bukan, dia mengatakan kalau berkat dia sudah sukses semua, berkat pemimpin dia katanya. Iya kak? Macam mana? Dia baru mimpin berapa? 8 bulan saja kak? 1 tahun kak? Sudah. Oh, berarti cuman banyak cakap saja. Presiden kita banyak cakap saja ya. Ya, saya mengakui dia presiden kita, tapi dia tak sesuai sama ucapannya. Oh, iya. Kita kena jemur, hujan, tengok. Oh, macam mana awak kerja di Malaysia? Selesa walaupun kerja bangunan? Alhamdulillah lah, oke. Oh. Boleh apa tuh? Setimpal lah dengan gaji lah apa semua. Ini hasil kerja awak kan? Oh, ini kerja awak di Malaysia sangat dihargai ya. Iya, Oh, terus bolehlah di kampung itu beli motor, beli ya secukupnya ya. Berkat kerja di Malaysia, berkat presiden kita ini, bukan. Oke.
kena rajin sendirilah. Oke, berarti dia mengandalkan presiden siapa juga tak boleh. Oh, tipu dia. Padahal rakyatnya sendiri melarat di negerinya sendiri ya. Ini semua berkat ke Malaysia, kawan. Ini hasil kerja kawan saya ini. Oke kawan, itu saja yang saya share buat kalian. Itu pernyataan dari kawan saya dan saya sendiri sangat mengakui bahwa berkat ke Malaysia banyak buktinya kawan ya. Oke, yang menonton video ini saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan. Ini saya lagi makan di rumahnya Datuk. Terima kasih Datuk sudah memberikan makanan kepada saya dan kawan saya ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Datuk. Semoga Allah memberi balasan yang lebih banyak lagi, rezeki bagi Datuk dan berkah umur, dan semoga menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke kawan, ini alhamdulillah ini banyak kawan yang dia bagi. Sudah bagi makanannya tempat, sedap-sedap. sudah Saya dibagi tidak tempat. bisa membalas apa-apa, cuma bisa mendoakan semoga ditambahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya Rabbal alamin. Sudah dibagi. Nah, ini kalau di kampung saya ini namanya ote-ote. Di Ya. sini katanya cucur. Gitu, betul. Sudah gitu. ada udangnya sedap. Alhamdulillah. Terbaik. Sayurnya. Terbaik. Datuk cara masaknya terbaik. Saya sebagai perantau tidak bisa buat seperti ini, tapi Datuk bisa buat macam ini. Terbaik. Ayam masak bawang. Ini ayam goreng kunyit. Ini telur sekerbau, mata tiga kerbau, rasa. 3 rasa. Oh, seperti ini. Baru tahu macam ini saya. 3 rasa telur mata kerbau. Kalau di kampung saya ini namanya mata sapi. Selamat menjadi selera. Oke. Halo Sana, jadi berhubung hari kamu di sekian, malah kita hitung berapa hasil 1 bulan kerja di Malaysia. 1 bulan kerja di Malaysia, berapa hasilnya Mbak? Coba dilihat. Masya Allah, Sudah nyangkut. banyaknya. Berapa ini Mbak kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Ya Allah. 36, 37, 38, 39, 40. Nah, cuman ribu kalau sana gaji yang mau di Malaysia kok. Kalau kamu tidak tahu berapa rupiahnya, rupiahkan dewe. Semangat pejuang ringgit. Aku akan jawab ya guys soalan yang komentar di atas nih ya. Kerja apa tuh gaji 10 juta kerja di Malaysia? Yang jelas Mbak Meremehkan tidak ini, bunuh Mbak. diri ya Mbak kalau cuman mendapatkan gaji 10 juta. Nah, coba Mbaknya itu bijak sedikit kalau mau komen ya. Ditengok kurs rupiah ke ringgit ataupun ringgit ke rupiah, 1 ringgitnya itu berapa Mbak? Kalau 2.500 saja Mbak, udah lebih dari 10 juta. Betul? Dicek lagi Mbak. Nah, dan ingat ya, gaji 10 juta TKW di Malaysia ini tak perlu jual diri Mbak. Jangan cakap lagi ada sampingan lain. Aku geram memang ya. 10 juta nak kerja mendapat 10 juta tuh 2.500 ringgit je. Tak perlu ada sampingan. Nah, so bijak sikit ya. Aku memang geram aku. Sabar, Mbak, sabar. Gelak, kerja apa? Kerja cleaner. Tahu? Kerja cleaner. Halo guys, sekarang saya mau hitung gaji untuk bulan Mei. Masnya ini langsung salto. Dapat gaji berapa Mas? Kok sampai Ini segitunya? dia slip gaji saya untuk gaji gaji kotor 2.071 ringgit. Tapi dipotong sama tabungan 8 juta lebih 44 itu. ringgit. Jadi dia gaji bersih 2026. Hampir 9 juta. Ya kan 2026 tak kelihatan wajib. Oh 9 juta memang. Oke 9 lah, juta sekarang saya lebih. mau hitung gaji dulu. Hitung Mas, Oh hitung. iya, ini gaji pekerja harian
bukan pekerja borongan. Pekerja harian bukan borongan ya. 1000. Berapa kan? 1000 nih, 4 juta 1000. lebih. 2000. Masya Allah. 2026. Ini uang siling berapa ini? 20, Ada silingnya juga. 4, 5, 6, 7. 2026 ringgit 70 sen. Untuk penukaran sekarang sini kurang lebih segini ya. 9 juta. Wow. Oke guys, hari ini saya berada di sawah. Ini sawah guys, saya mau cerita sedikit. Ini Berada sawah, di sawah, hasil Mas, ya? saya kerja di Malaysia di Mersing Johor. Tuh kan. Ini dari sana, dari Hasil Kelapa sampai ujung merantau sana. di Malaysia. Sampai ujung sana kurang lebih, bukan kurang lebih setengah hektar dapat. Alhamdulillah ya. Hasil saya kerja 3 tahun di Malaysia. Saya investasikan di sawah ya. Dan kemarin ini saya Alhamdulillah, sewa Mas. alat berat atau bego Wih. bahasa Lombok. Nah, saya sewa, saya krok di sini karena ini kemarin sempat airnya itu naik ke sawah ini. Lalu saya sewa ini. Kebetulan ada orang nyewa di sebelah saya, terus saya suruh ke sini. Saya sewa 8 jam. Harga per jam itu 650.000 guys. Nah, nih. Alhamdulillah sampai ujung sana tuh. Nah, dan kebetulan ini juga itu hari dangkal ya. Dangkal itu hari ini pisang semua isinya saya ratakan semua, saya jadikan sawah. Itu juga saya ratakan juga, dan sana itu saya ratakan. Alhamdulillah guys, hasil kerja saya di sini. Di sini saya bukan pamer ya. Saya di sini ingin menyemangati teman-teman yang di rantauannya biar Setuju, Mas. semangat, Setuju. dapat uang lalu investasikan di apapun yang berbentuk yang susah habis. Saya ingin Betul sekali. menginspirasikan agar teman-teman itu di rantauan semangat kerja. Lalu kalau ada hasil itu Semangat investasikan kerja. di sawah kayak gitu. Nah, nih, alhamdulillah saya tanam jagung di sini ya. Alhamdulillah, Mas. Luas nih guys, setengah hektar lebih. Itu Setengah bapak hektar saya. lebih. Sana saya pasangi jaring nih karena monyet banyak di sini. Kebetulan Oh, di masih sebelah banyak sana monyet, gunung, Mas, ya. sebelah sini gunung. Posisi sawah di sini guys, jadi banyak monyet. Oke, mantap, alhamdulillah guys. Kata siapa ya kan? Kata siapa sih kalau jadi petani di Indonesia bisa beli mobil baru, bisa beli istilahnya barang-barang yang harganya mahal, bisa asalkan jadi bos petani, bukan kerja jadi petani ya, bos petani. Mungkin bos petani sawit. Kalau bos petani biasa-biasa, ya mana bisa liburan ke luar negara, mana bisa beli mobil baru. Mungkin bos petani sawit yang beli mobil baru, liburan ke Hong Kong. Tapi saya sangat salut dengan para perjuangan teman-teman yang dulunya mungkin di kampung bekerja sebagai petani ke luar negara. Jadi buruh tani, pulang-pulang bisa investasi, beli sawah. Salah satunya cerita daripada abang-abangnya atau mas-masnya TKI dari Lombok yang bekerja di Malaysia, dan beliau bercerita kerja di kebun Mersing Malaysia, pulang beli sawah. Alhamdulillah. Bahkan kita juga bisa melihat sahabat semua yang dimana banyak teman-teman tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, kerja sebagai buruh petani sawit di negara tetangga, gajinya sampai 9 juta. Bayangkan, itu cuma kerja harian ya, bukan kerja borongan. Biasanya yang kerja borongan itu gajinya justru lebih mahal. Tidak berhenti sampai di situ saja. Mbak-mbak atau kakak-kakaknya yang bekerja di kilang sebagai buruh kilang, gajinya sampai 15 juta per bulan. Mungkin kilangnya ini banyak overtime. Tapi jangan terkejut sahabat semua, itu normal di Malaysia. Ada juga yang mengatakan, di Malaysia masa iya gaji 10 juta pasti ada sampingan. Mungkin mbaknya tidak pernah merantau ke Malaysia ya. Di situ dijawab oleh tenaga kerja Indonesia, wanita yang bekerja di Malaysia. Dari Indonesia menjawab, kalau cuma 10 juta kerja di kilang itu kalau ada lemburnya mudah istilahnya. Jadi kalau misal kata yang kerja cleaner pun
kebanyakan cari uang 10 juta itu mudah kalau overtime. Nggak perlu istilahnya sampingan-sampingan lainnya. Kenapa sih kita kalau mendengar sesuatu hal positif dari negara tetangga kita, kenapa kita harus berpikir toksik? Lebih baik kita berpikir ke arah positif. Di sisi lain kita juga melihat bagaimana TKI di Malaysia yang begitu disambut ramah tamah dengan keramahan warga di sana, diajak makan sedap-sedap, Masya Allah. Jujur sebagai TKI yang pernah bekerja di Malaysia belasan tahun, saya juga merasa sangat ikut tumpang bahagia dengan kawan-kawan yang merantau di Malaysia yang disambut dengan ramah tamah dengan kebaikan warga Malaysia. Tidak habis di sini saja cerita yang menarik sahabatku semua. Bahkan ketika orang Indonesia merantau di Malaysia, mereka kalau nak makan-makan yang sedap-sedap, contohnya durian, yang dimana kalau kita di Indonesia misal kata teringin nak makan buah durian itu rasanya berat, tapi kalau di Malaysia kita bisa milih, ya kan, mau durian apa, mau sangking, blackthorn, semuanya itu serba ada kalau durian di Malaysia. Dan inilah kesan-kesan orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Kita simak dan kita reaksi videonya bersama-sama. Hari pertama Bang Ben di kampung halaman. Tapi bohong, kita masih di Malaysia guys. Jadi gue bakal pulang kampung beberapa bulan lagi guys. Tapi sebelum kita pulang, kita nikmati setiap momen berada di negara ini guys. Jadi sekarang temenin Bang Ben, kita keliling-keliling. Let's go. Keliling-keliling cari apa, Mas? Kita makan durian. Kalian bisa lihat lumayan besar. Kita coba buka guys. Nikmati setiap momen selagi ada di Malaysia guys. Let's go. Berapa? Selagi di Malaysia 36 ringgit. Harganya 36 ringgit. Atau kalau dirupiahin, kalau rupiah dalam 140 ke 150. Kamera. Kasih tengok. Oh yo. Ayo. Kalian bisa lihat. Besar, mantap pol. Menangis aku tengok kamu makan durian, Mas, ya Allah. Sedap. Tidak minum kelapa. Wow. Durian ke-7. Itu kalau di Indonesia 300 lebih, bahkan 400. Kameramen makan durian nggak bang? Kameramen nggak bisa makan durian guys. Ini mungkin kita makan yang terakhir karena udah panas guys. Benar-benar super guys, kita baru selesai makan durian, keringetan karena ini mau hujan sih, benar-benar panas. Sekarang kita cari sapai. Let's go. Oh, nikmati momen baru buka di Malaysia. Berapa jam lagi? 20 menit lah. Nah, 20 menit. Oke guys, kita tunggu 20 menit. Dia besar dia, bukan musang king. Tak tahu apa dia cakap tadi. Tre-tre, Happy enjoy Mas ketika berada di Malaysia. Masya Allah. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Mantap. Inilah momen kebahagiaan TKI yang bekerja di Malaysia. Bisa sate ayam 10 ringgit lah. Satai. Bismillah. Sate pertama. Wah, super nyami ya Allah. Enak betul itu Mas satenya. Nasi dengan bumbu impit. kacang. Wow, nasi impit atau lontong. Oh. Titik penghabisan. Benar-benar bikin ngiler. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa follow gua. See you di next video. Guys, kata siapa merantau di Malaysia itu nggak enak. Sekarang temenin Bang Ben, kita jalan-jalan. Let's go. Sangat tenang dan damai. Di sini benar-benar damai guys, karena kita tinggalnya di perkampungan. Sekarang pertama kita bakal beli petrol. Petrol abangnya 10 lah. Nanti Mariam ya. Beli bensin. Kita sudah beli petrol. Sekarang kita cari durian. Let's go. Durian. Ya Allah. Semoga kedainya masih buka guys. Oke guys, kedainya masih buka cuy. Durian Malaysia itu mantap sahabat. Duriannya kecil-kecil cuy. Enak. Super nyami. Makan sini. Sebab masih TikTok tuh Bu. Nanti ramai orang tengok. Nah, nanti ramai orang mari. Mantap. Durian apa nama dia, Bu? Nah, Uang paham nih. Kapodek. Ya itu ada jenamanya tersendiri ya kalau durian Malaysia. Ada D24. Mantap. Pokoknya kita dibagi namanya free. Terima kasih, Haya. Hah, sampai dibagi free. Kita dikasih free. Mantap Masya Allah. pol. Kita mau cari roti canai tapi kedainya belum buka. Sekarang kita pergi cukur rambut terlebih dahulu, guys. Nanti selesai cukur rambut kita cari roti cat. Yes. Mantap Cukur. Mas. Nikmati Atas momen. tak perlu potong 3 bulan Selagi mau masih bagi di tim makan. Malaysia. Let's go. Makan apa saja.
makan sate, nasi lemak, roti cane. Oke, kita sudah potong rambut, sekarang kita cari bisa roti menikmati canai. Let's go. semacam itu, Mas. Roti canai ada. Tutup guys. Roti cane Balik lah, benar-benar balik lah. enak banget ya Allah. Ayo balik. Benar-benar Halo dulu, halo dulu, makanan halo dulu. Malaysia, roti cane. Kamera, halo, halo. Adiknya Ya, pakai ayo. Oke, Belanda. kita sudah ambil petrol 10 ringgit, kita cuma dapat sedikit. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, aja, Mas, jangan ya. lupa follow gua. See you di next video. Guys, sekarang sudah hampir pukul 7 dan sekarang Hampir gua benar-benar pukul 7. pengen makan durian, guys. Jadi ini Pengen kita sudah makan jalan durian sekitar lagi, ya 10 Allah. menitan, tapi kita benar-benar belum ketemu sama orang yang jual durian, guys. Durian Bismillah ya Malaysia, Allah, benar-benar dapat menggugah, ya durian, Allah. durian ya Allah. Masnya Kita ini benar-benar udah cinta jalan durian. dari ujung ke ujung tapi belum ketemu. Mungkin Belum kita jalan ketemu. udah sekitar 30 menit, guys. Intinya sekarang kita harus dapat durian. Let's go. Oh Harus guys, dapat, kilometer kelima. Oh, sampai 5 kilo berjalan kaki cari durian. Kok sampai sejauh itu, Mas? Biasanya Setelah kalau di kita Malaysia itu jalan mudah. sudah hampir 1 jam, udah keringetan. Akhirnya kita ketemu jual durian, guys. Kalian bisa lihat di depan sana, mantap pol. Let's go. Mantap pol. Dan masnya pun happy enjoy ketika berada di Malaysia. Ketika Kita berada di Malaysia. tambahin manggis. Oh, tambah manggis. Oh, Masya Allah. Super nikmat, Mas. Nikmatin momen selagi masih berada di Tinggal 2 Malaysia. lagi. Semoga kali ini kita Di beruntung. Indonesia belum tentu bisa seperti ini loh. Apalagi kalau di Indonesia duriannya juga tak sedap macam di Malaysia. Sebab kebanyakan di Indonesia durian kampung ya. Kalau durian bawor pun juga tak macam Musang King. Tadinya kita pengen cari musang king, cuy, tapi benar-benar nggak ada, guys. Mentah. Kita nggak bisa makan. Saya bisa lihat mangisnya habis, duriannya habis. Bah, macam serigala. Jangan lupa follow gua. See you di next video. Mas, di Malaysia kerja apa? Dengan tegas gua jawab, kuku kuli. Kuku kuli. Gua kerja di Malaysia itu kuli ya guys ya. Pertama, kenapa gua pilih kuli ya? Karena kerja di kuli di sini, gua masih connect ya di sini ya. Satu hari itu 75 ringgit. Kalau untuk lemburan bisa sampai 100 ringgit dalam satu hari ya. Dan itu pun kenapa bukannya mau ngebandingin ya antara kuli Indonesia sama kuli di sini, oke? Di Indonesia aku nggak pernah mau jadi kuli, tapi kalau di sini kok malah mau jadi kuli. Ya perbedaan jauh ya guys ya. Satu hari 75 ringgit, bolehlah kalian cek ya di Google. Dan gua pertegas lagi, kuli. Pekerjaan gua kuli. Oke teman-teman, kita bertemu dengan Pak Karten ini. Apa kabarnya Pak? Baik. Baik. Ini kayaknya udah lama ketemu ini. Iya, tak balik, tak boleh balik. Makin muda aja Pak. Rohnya tak boleh balik. Hari ini ngapain Pak? Kerja? Kerja. Wah, tangannya sampai gini Pak. Ini kata 61 tahun. Hah, 61 tahun? Lah ya. Masih kerja bangunan Pak? Selain 65 bangunan. Masih kuat Pak ya? Alhamdulillah. Apa rahasianya? Rasanya? Rahasianya ya apa ya? Walah tak ada rahasia. Yuk, mangan warga ya? Iya mangan. Oh, selera makan oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu udah berapa lama nggak pulang Mas? Tak pulang dari tahun 2028. Hah? Ini 2025? Kok 2008? Oh, 2008. 2008. Jadi berapa tahun itu? Berapa tahun? Dalam 16 tahun. 17 tahun? 16 tahun tak pulang sama sekali Mas? Tak pulang sama sekali. Masuk sini dulu tahun 1999. Masa itu umur saya 18. Balik 2008, 3 bulan dekat kampung, masuk sini sampai sekarang belum balik. Oh, dari 98 tuh masuk, pulang ke Indonesia 2008. Jadi dekat kampung 3 bulan. 10 tahun ya? 9 tahun baru pulang gitu ya? 9 tahun baru pulang. Jadi selama puluhan tahun baru pulang sekali itu? Sekali. Nah, itulah kesan-kesan orang Indonesia ketika merantau di Malaysia, bahkan sampai ada yang bertahan
hingga beberapa puluh tahun, ada yang 16 tahun. Dan memang kebanyakan orang Indonesia kalau sudah merantau di Malaysia, mereka sekali sudah merasakan kenyamanan, maka tak terasa sampai belasan tahun. Apalagi kalau jumpa dengan bos yang begitu sangat baik, kemudian alhamdulillah istilahnya kerjaannya lancar. Ketika ingin pulang, rasanya itu berat. Kadang-kadang kalau mau pulang mikir, nanti di rumah kerja apa, begitu sahabatku semua. Nanti kalau sudah di rumah pasti penghasilannya nggak sama seperti di Malaysia. Dan satu hal lagi, kita juga bisa menikmati momen-momen yang dimana kalau kita sudah di kampung mungkin agak susah ya. Contohnya bisa makan durian, bisa cari makan apa saja, makan durian, nasi biryani, sate. Jadi kiranya tuh bisa makan-makan sedap. Oke, videonya cukup sampai di sini. Itulah kesan-kesan yang dirasakan oleh orang Indonesia ketika merantau di Malaysia. Yang dimana meskipun hanya kerja sebagai buruh atau kuli bangunan, tapi kalau di Malaysia, misal kata kuli bangunan banyak lemburan, itu bisa mencapai satu harinya itu 500.000 lebih. Beda dengan di tempat kita yang dimana kadang-kadang satu hari 120.000 dibelanjakan, ya nanti ujung-ujungnya habis untuk makan. Untuk menabung memang agak sulit kalau kita duduk di kampung. Ini hanya perkongsian, dan mungkin dari video ini kita bisa belajar sahabatku semua mengambil sisi-sisi positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.